Ada rumah-rumah tertentu kalau disewain orang yang nyewain bangkrut. Dibeli orang bangkrut, disewain bangkrut. Sehingga yang tinggal di situ wajahnya jadi bangkrut. Dan ada rumah-rumah tertentu, setiap kali orang nempatin, rumah tangga itu cerai. Berantakan ribut cerai, berantakan ribut cerai. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Iblis rajanya para setan, dan Alkitab mengatakan dikalahkan oleh darah anak domba. Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan. Jadi ingat, minyak urapan itu sesuai Alkitab. Di dalam nama Tuhan apa? Yesus. Dan yang ketiga dikatakan, ingat, dalam Injil Markus dikatakan setan-setan. Arti setan-setan ini setan yang kelasnya belum sampai gini. Ini dah. Setan-setan. Nah, tapi yang ketiga, mereka mengalahkan iblis. Ini beda lagi. Ini setan yang paling tinggi. Dikalahkan dengan apa, saudara? Darah anak dan perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian demi nama Yesus. Jadi iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh apa? Darah. Apa, saudara? Darah anak domba. Darah bicantang nyawa. Nyawa bicantang kehidupan. Artinya yang bisa mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus sendiri. Jelas, saudara? Jadi ada demi nama Yesus, ada dengan kuasa darah Yesus. Jadi untuk mengalahkan setan yang paling tinggi tingkatannya, itu harus dengan apa, saudara? Darah anak domba. Sesuai dengan perkataan Alkitab ini. Nah, perlu tahu bahwa semua tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang terkutuk, pasti ada namanya sejarahnya. Ada rumah-rumah tertentu kalau disewain orang yang nyewain bangkrut. Dibeli orang bangkrut, disewain bangkrut. Sehingga yang tinggal di situ wajahnya jadi bangkrut. Dan ada rumah-rumah tertentu, setiap kali orang nempatin, rumah tangga itu cerai. Berantakan ribut cerai, berantakan ribut cerai. Nah, suatu jalan, kalau tempat kecelakaan mati, 2 orang mati di situ, maka jalan itu di tempat yang sama dengan titik yang sama, sering ada kecelakaan mati di situ. Saya rasa di Cirebon ada saudara? Itu namanya roh maut. Tempat kejadian orang tenggelam, mati di pinggir laut atau pinggir sungai, maka tempat itu sering banyak orang tenggelam mati. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kalau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Tapi tanah kuburan yang dipakai, yang jelas bukan kuburan pendeta. Nah, semua kasus tempat angker pasti ada sejarahnya. Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa, saudara? Apa, saudara? Tempat kejadian apa, saudara? Kalau yang dibunuh laki-laki, akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, akan sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain juga. Mau kemana, Mas? Nah, apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup itu putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Yang tidak dalam Tuhan atau yang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia orang mati, dunia bawah, dunia arwah. Untuk menunggu hari penghakiman. Dan perlu kita tahu, tetapi di situ ada darah yang menuntut. Ingat, saudara,
waktu Kain membunuh Habil, darah Habil menuntut keadilan. Dan Alkitab berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, baik manusia dan hewan, akan dituntut Tuhan. Betul? Betul? Nah, darah itu punya keistimewaan bahwa darah manusia beda dengan darah binatang. Pisau dipakai membunuh seseorang, cep mati. Pisau dicuci bersih. Nanti di lab di forensik, maka bekas darah itu pasti ada yang tersisa. Dan itu menjadi barang bukti. Walaupun pembunuhan itu 2-3 tahun yang lalu. Dan itu sering kejadian. Maka dalam tindak kejahatan kriminal, artinya apa? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celah situ. Dan itu pasti ada DNA korban menjadi apa? Barang bukti. Tetapi kalau benda itu tidak menimbulkan kematian, kebentur atau keperang aja, dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Karena tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau menimbulkan kematian, pasti akan ada bekas. Jelas? Keris dipakai membunuh seseorang, cep mati. Dan keris itu setiap bulan Suro, setahun sekali dimandiin. Kembang taman, kasih air kelapa, jeruk nipis gitu. Kok tahu Pak Daud, bekas dukun. Kan nyuci pusaka. Kalau pusaka itu membunuh seseorang, waktu dicuci kelihatan bersih. Begitu kering, bekas darah di ujung pusaka itu akan muncul kembali. Sekalipun pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Tapi anehnya donor darah langsung hilang, betul? Karena apa? Tidak menimbulkan kematian. Kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekas darah yang tersisa. Nah, saudara, tempat angker itu pasti ada darah yang menuntut. Darah itu bisa berbicara. Ingat, darah Habil berbicara. Tempat pembunuhan, cirinya sering ada penampakan bayangan hitam, klebet sekitar pintu. Dan jenis ini orang yang tinggal di situ kerja apapun bangkrut sial, dibuka ruko atau toko sial. Seringnya ada penampakan bayangan hitam, klebet. Makanya kalau ada jemaat, Pak, kok di toko saya itu ada bayangan terus, Pak? Pasti sejarahnya dulu, tempat pembunuhan. Dan itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah. Jelas? Jelas? Nah, dan rumah seperti ini kebanyakan dijual susah. Saya pernah nanganin satu kasus, itu di daerah Pondok Indah. Setiap kali orang mau beli, ngasih DP uang muka di notaris. Mau pelunasan, batal. Sampai yang punya rumah banyak dapat uang DP. Tapi tidak berani menempati rumah itu. Karena tahu sejarah rumah itu. Saya diminta datang, saya usir demi nama Yesus, setannya keluar. Langsung laku. Langsung pengusahanya ngomong gini, Pak Daud, bagaimana kita kongsi bisnis rumah angker? Nah, pertama, tempat apa? Pembunuhan. Itu pasti sering ada penampakan hitam. Atau tempat kejadian pembantaian massal. Tempat pembantaian massal, kalau yang dibunuh 100, maka setiap setahun sekali terjadi kerasukan massal, 100 orang kesurupan. Pasti dulunya tempat pembantaian. Atau kalau di hutan itu ada satu kampung, kalau yang dibunuh satu kampung, maka di kampung itu kayak ada orang berbicara macam-macam. Dan sering orang mendaki pegunungan atau gunung tersesat.
itu dunia tempat pembantaian. Dan itu ada kutukan namanya darah. Dan kalau ada kutukan darah, suatu rumah itu paling susah dijual. Jelas? Jelas? Dan di situ ada namanya roh bangkrut. Nah, kalau di alam penglihatan, di alam roh, itu kelihatannya apa, darah? Ada warna cahaya merah. Artinya itu bangkrut. Kan tergantung pusaka itu, kalau ada auranya, ada yoninya, itu ada merah, biru, putih. Itu kalau yang belajar kekuatan gaib seperti itu, darah. Nah, kalau tanah yang itu kutukan, itu secara alam roh kelihatan warna merah. Itu adalah tempat kutukan. Apa, saudara? Apa, saudara? Nah, kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa, saudara? Nah, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa. Mati, tidak ada. Ada yang karena putus cinta, yang disesali bukan pertemuan, juga bukan perpisahan, tapi pengeluaran ongkos terlalu banyak. Yang belum menikah angkat tangan coba. Tak kasih pelajaran penting. Kalau pacaran, jangan ngasih barang-barang mahal. Nanti kalau putus, nyesel. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, saya kasih pesan, sebelum menikah, buka mata rapat-rapat. Masih ada pilihan, betul? Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Setuju? Setuju? Setuju. Nah, saya punya adik. Waktu itu gini, saya mau ke Amerika. Tahu enggak, saudara? Saya punya celana ini lebih tua daripada anak saya. Tapi ingat, belinya di Amerika. Tahu harganya? $10 di Walmart. $10 ini. Sampai sekarang ini saya suka pakai. Ini umurnya kira-kira sudah 18 tahun. Makanya kalau punya celana model kayak segini, ngirit bener, betul? Hampir 18 tahun nih saya pakai. Nah, saya punya adik, punya pacaran sama orang model gitulah, yang gini-gini. Wah, gitu. Waktu itu saya mau ke Amerika. Daud, ada apa? Tolong belikan aku jam made in luar negeri. Saya tanya, adik saya itu di desa. Untuk siapa? Untuk pacarku. Langsung hukum ekonomi berpekerja. Pacaran belum tentu jadi, betul? 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 Wah. Saya ke Amerika, saya tidak bohong. Saya beli di luar negeri, tapi Chinatown. Chinatown. Ada yang $50, $30, $100. Ada jam yang harganya $2. Itu yang tak beli. $2. Gua beli lah. Sampailah ke Indonesia, di Solo. Adik saya udah nunggu, jamnya mana? Nih, luar negeri. Main-nya aja ngeri dah. Wah, Cina. Luar negeri. Orang desa orang ngerti dah. Adik saya kayak orang desa. Udah. Kasihkan pacarnya, baru seminggu gatelen. Dia tanya sama saya, "Kuwi jamu piye to?" Lah itu penyesuaian, kan main luar negeri. Ndak lama putus. Waktu putus dia ngomong, "Daud, aku nyesal sekali.
jamu tak kasih ke dia, tidak nyesel, aku ikhlas. Lho, harganya berapa tuh harganya? $2. Ingat, kalau pacaran kasih yang murah-murah aja. Jadi kalau putus enggak apa, enggak nyesel. Betul enggak Freddy? Kan pengalaman hidup. Nah, dua, orang bunuh diri itu posisi depresi, stres. Ada yang karena dikejar utang, ada masalah rumah tangga, dan ada berbagai kasus. Menikamkan diri, minum baygon, stroberi, jeruk, racun tikus, darah menetes. Latar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya. Depresi, stres. Itu ada dibikin rumah atau tempat tinggal. Itu kan ada namanya hawa panas. Orang yang tinggal di rumah itu akan sering ribut terus, bahkan cerai. Ribut terus, bahkan apa adalah cerai. Dan rumah seperti itu juga ada kasus juga, kalau tempat untuk pengguguran bayi, kandungan, itu ada kutukan darahnya. Sering ada penampakan anak-anak kecil. Dan kutukannya apa? Yang tinggal di situ banyak kena sial apes. Jadi makanya kalau beli tanah atau beli suatu rumah, hati-hati. Harus lihat dulu, ada kutukannya atau tidak. Jelas? Jelas? Makanya itu doa pemberkatan, nanti saya ajarin. Nah, saudara, kalau tempat kejadian orang bunuh diri, itu sering ada penampakan apa? Suara-suara aneh. Ketukan pintu, buka pintu, enggak ada. Itu pasti dulunya tempat orang bunuh diri. Atau orang menangis, ada orang berbicara sendiri gitu, ngobrol-ngobrol di satu ruang tamu. Itu pasti dulunya tempat orang bunuh diri. Suara-suara aneh. Nah, rumah seperti itu ada namanya rumah hawa panas. Apa saudara? Rumah apa? Hawa panas. Saya pernah nangani kasus di Sidoarjo. Suami istri punya pembantu. Pembantunya bunuh diri. Nah, kan sering ada bunyi aneh-aneh di ruang belakang. Osek, orang nyuci-nyuci. Berarti yang bunuh diri kan pembantu, saudara. Bunyi orang nyuci-nyuci piring gitu, saudara. Nah, dan rumah tangga ini setiap hari ribut bertengkar, hampir cerai. Waktu itu saya diminta datang, karena ada suara-suara aneh itu, orang nyuci-nyuci baju gitu. Saya ngomong, ini pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Bener Pak, pembantu. Itu ada kutukan darah. Ada saudara? Nah, yang ketiga, namanya roh maut. Apa saudara? Tempat kejadian kecelakaan mati, dor mati di situ. Maka tempat itu titik yang sama, tempat yang sama akan terjadi kecelakaan di tempat yang sama dengan titik yang sama. Tempat yang sama, titik yang sama. Biasanya sopir lewat daerah situ, kelebet ada kebayangan. Ada anak-anak lewat, orang tua lewat, menghindar, dor tabrakan di situ. Makanya sopir lewat daerah situ diklakson dulu. Tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu hanya sugesti. Nah, tempat orang mati kecelakaan, itu ada kutukan, namanya roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam, mati di situ. Maka tempat itu sering ada penampakan, kayak ada orang minta tolong. Ini masuk ke dalam laut atau ke sungai, lep hilang. Atau kelihatan hanya rambutnya aja, dia ambil gini, keseret langsung. Nah, itu namanya roh maut. Apa saudara?
Roh apa? Maut. Yang keempat, tanah kuburan itu yang dipakai adalah kuburan seorang pembunuh, perampok, teroris, penjahat, pemerkosa yang mati digebukin atau ditembak, dieksekusi, mati sebelum waktunya dalam posisi jahat. Dikubur di satu tempat, maka di pusaranya itu mengandung kutukan namanya kehancuran. Apa saudara? Kalau tanah itu diambil, disiramkan di atap rumah orang, di luar rumah. Kenapa tidak dalam rumah? Ya ketahuan. Di luar rumah, itu rumah tangga orang bisa ribut, bertengkar, cerai. Cara nyeraikan orang pakai tanah kuburan seperti itu. Itu kuburan pembunuh, perampok, kan darahnya menuntut. Atau darahnya ini, tanah itu disiramkan di depan pintu toko atau pintu pabrik, pintu utama. Itu tanah itu disiramkan, pabrik atau toko pasti bangkrut, kayak ketutup. Cirinya ada, kalau yang ada yang pakai tanah kuburan atau ngirim ilmu gaib untuk bikin bangkrut, itu setiap malam kira-kira jam 6, jam 7 atau jam 12 malam ke atas, itu kayak bau busuk menyengat, bereng lewat. Dan setiap orang kalau mau beli, tidak jadi kayak ketutup. Pak, kalau baunya busuk, menetap, itu bau got. Lain. Setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Alkitab berkata bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Semua itu darah yang menuntut. Untuk mengalahkan darah yang menuntut, darah harus dihadapi dengan darah. Harus dihadapi dengan apa? Darah manusia yang suci, tanpa dosa dan tanpa celah, dan posisi manusia itu mati dibunuh. Ingat, di muka bumi ini hanya ada satu manusia yang suci dan mati dibunuh, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Bicara pendamaian, penyelamatan, penebusan. Karena Yesus mati dibunuh. Maka darahnya bisa berbicara. Nah, kalau saudara menghadapi rumah-rumah seperti itu, rumah terkutuk, rumah angker seperti itu, kalau rumah angker dan tempat orang bunuh diri, doanya seperti ini, saya semua, darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Nah, demi nama Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan. Darah Yesus meteraikan tempat ini. Jelas? Ada yang juga yang pakai anggur perjamuan kudus. Tidak ada masalah. Kalau itu dapat perintah Tuhan, lakukan. Kita ini tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mau apapun suka-sukanya dia. Jelas saudara? Tuhan mau berbuat apa, kita tidak bisa membatasi. Ada yang pakai anggur perjamuan kudus. Yang penting dari iman kembali ke iman. Jelas? Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu kalau kasus rumah angker, hubungan bunuh diri dan dibunuh. Nah, kalau roh maut, itu patahkan roh mautnya dulu. Di jalan itu biasanya. Ini saya semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan kutuk kematian. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan tempat ini. Jelas? Nah, kalau tanah kuburan itu beda. Yang ditutup itu jalan masa depan. Nah, saudara, semua yang berhubungan dengan naik pangkat, laris toko, berbagai hal,
mau nyalonkan jadi bupati pun semua ada jalannya, betul? Buktinya kalau nyalonkan bupati minimal lulusan SMA, betul? Betul? Dan orang kalau buka toko pasti pinggir jalan, tidak mungkin puncak gunung siapa yang beli, betul? Artinya segala sesuatu itu ada jalannya. Jenis tanah kuburan itu menutup masa depan, sehingga kalau secara alam roh itu kabut gelap. Nah, cara doanya ini semua, darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Demi nama Yesus, segala roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Jadi saudara punya toko atau ruko atau tempat bisnis, doakan itu dengan apa? Darah Yesus. Karena kadang tetangga kita itu pakai penglarisan untuk nyedot rezeki kanan kiri. Nah, itu harus dipatahkan kuasanya dengan kuasa darah Yesus. Nah, dengan doa itu tidak akan bisa kena. Jelas? Oke, sekarang tanya jawab. Tes. Ya. Saudara, untuk pertanyaan yang berhubungan dengan rumah yang angker dan yang toko yang nggak laris dan karena tetangganya pesugihan dan sebagainya, saya sudah tidak jawab karena tadi sudah terjawab semua ya Pak ya. Jadi saya akan mulai dengan yang pertanyaan yang belum terjawab. Ada yang bertanya, Bapak waktu kemarin menerangkan tentang ilmu hitam dan ilmu putih, bedanya apa Pak? Sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih yang berhubungan dengan ilmu gaib itu tergantung pemakainya. Tetapi setannya sama. Kalau ilmu putih itu jalannya muter-muter dulu baru masuk ke neraka. Kalau ilmu hitam langsung jalan tol langsung ke neraka gitu. Tapi ingat, oknum kekuatannya tetap setan, hanya kutukannya beda. Kalau ilmu putih itu kutukannya miskin seumur hidup. Makanya rata-rata dukun aliran putih itu miskin-miskin. Nah, kalau dukun aliran hitam itu kutukannya rumah tangga hancur, dan waktu mau mati susah, ditolak langit, tolak bumi. Makanya dukun aliran hitam itu selalu ke diskotik, ke preman, macam-macam saudara. Karena apa saudara? Karena roh itu yang menuntun kekuatan itu untuk sampai ke kutukan puncaknya. Makanya aliran ilmu putih itu kebanyakan di gua-gua, di gunung-gunung. Untuk menyempurnakan ilmunya namanya ketenangan batin. Nah, kutukannya, anak cucunya, termasuk dirinya, terkena kutuk kemiskinan, tidak bisa kaya. Tapi kalau ilmu hitam, kena kutukannya juga, tidak bisa menikmati kekayaan. Stroke, sakit gula gini, gimana nikmati, betul nggak? Itu pada waktu masa mau matinya. Semua kan ada kutukannya. Oke? Tetap dua-duanya udah setan. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan tentang santet yang saya jadikan beberapa pertanyaan tapi saya rangkum. Jadi bagaimana caranya lepas dari santet dan ada juga ilmu pengasihan yang seseorang pasang kepada kita. Dan seringkali saya sudah menengking ya dengan darah Yesus, tapi masih tembus Pak, masih ada efek dari santet itu kepada saya. Oke, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama bagaimana cara lepas dari santet, terus Oke, dan ilmu pengasihan. Oke, itu dulu. Perlu kita tahu bahwa orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Karena itu berbagailah orang yang suka tertawa, tapi jangan ketawa sendiri. Edan. Kenapa? Artinya orang yang tidak punya akar pahit kecewa dendam itu tidak bisa kena, karena hatinya los. Kalau ingin tidak kena santet, jangan ada kecewa dendam di hatimu. Suka apa saudara?
tertawa. Nah, kedua, orang yang murah hati, suka menolong, memberi, itu tidak bisa disantet karena ada garis takdir. Siapa yang menabur dia menuai. Jadi ada suatu garis di sini namanya hukum takdir yang tidak bisa dilawan. Dan suatu santet kalau dikirim senjata makan tuan. Jadi orang yang suka memberi, suka menolong itu tidak bisa disantet. Apalagi kita percaya Yesus, hidup dalam Tuhan ada cover Roh Kudus. Amin. Roh dalam diri kamu lebih besar. Nah, tentang ilmu pengasihan itu pengasihan gimana dulu? Ada ilmu namanya menundukkan lawan jenis. Itu namanya ilmu pelet, guna-guna. Nah, atau ilmu untuk supaya dipercaya orang. Atau ilmu wibawa. Kalau jenis ilmu wibawa, jadi kalau ketemu dia itu orang pada segen takut. Gitu lah. Apalagi dia ngomong gini, oh gitu. Kalau dia ngomong langsung orang pada takut, getar. Itu kelemahannya ada. Tatap matanya. Makanya saudara, biasakan kalau bicara itu bicara tatap mata, tatap muka. Jangan gini. Itu artinya tunduk. Kalau ada orang punya ilmu jenis itu, tatap gini dia tunduk, langsung masuk dari sini. Tapi kalau dia tatap mata gini, omong gini, plek, ilmunya buyar. Karena kelemahan kekuatan mistik itu di mata. Kalau jenis kewibawaan atau jenis untuk menundukkan orang supaya nurut, kelemahannya ada di mata. Apa saudara? Ingat, mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata. Orang suka orang bisa dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta. Betul? 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 Jadi apa saudara? Tatap apa? Mata. Jelas? Jelas? Makanya biasakan dalam hidup ini kalau bicara ngobrol sama orang jangan gini, ngomong aja biasa. Maka ada kata-kata tatap muka. Jelas saudara? Nah itu kalau dia tatap mata gini, ndak nunduk, ngomong biasa, jangan gini, berkelahi saudara. Biasa aja gini, ngomong-ngomong aja gini. Nah, waktu itu saya pernah ajarkan ke Pak Edi Wibowo, Jenderal, kalau ada orang menghadap, gimana Daud kalau ada yang pakai ilmu gaib? Gampang Jenderal, ngomong tatap matanya, buyar. Ilmu untuk nundukkan buyar. Nah kalau kita orang Kristen berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah kadang kita punya pegawai itu supaya dipercaya pakai kekuatan seperti itu. Betul? Betul? Nah, itu kelemahannya ada di mata. Tatap mata. Apa saudara? Tatap apa? Tatap mata. Nah, kalau ilmu pengasihan jenis guna-guna menundukkan lawan jenis, itu kelemahannya ada, yaitu kekuatan cinta. Cinta sejati, cinta yang suci lebih kuat daripada cinta yang palsu. Betul? Betul? Jam aja made in Swiss, made in Cina beda kelas. Betul? Kualitas beda. Jadi kalau saudara punya suami kena guna-guna, pertama sudah mengampuni dulu. Setelah mengampuni, yang kedua, harus ada cinta di hati saudara. Cinta sejati. Nah, cirinya orang kena guna-guna itu 1 lawan 1. Pak, kalau dia sama perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D, itu guna-guna atau bukan? Itu bandot. Kalau jenis bandot ini, cara doanya beda. Itu penuh pergumulan perjuangan. Karena itu bicara tentang karakter. Jelas? Jelas? Oke, lanjut. Santet apakah bisa dilakukan lewat foto seperti fotokopi KTP? Dan juga ada lagi, apakah
bisa kita melepaskan santet kutukan dari orang yang beragama seberang. Dan kalau orang itu pengen lepas, dia doanya harus pakai cara Kristen atau pakai cara agamanya. Gini, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama adalah santet apakah bisa dilakukan lewat fotokopi KTP? Bisa. Bisa. Kan kalau foto kan ada alamat, yang penting orangnya yang order itu tahu alamatnya. Maka sang tukang santet berdasar alamatnya itu bisa. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan ingat, tidak kalah sama WA. Jelas? Jelas? Oke, tadi apa? Dan yang kedua, kalau orang yang mau dilepaskan itu adalah orang beragama seberang, apakah dia harus berdoa pakai cara Kristen atau pakai cara agamanya untuk melepaskan dari santet? Gini, ini pengalaman, bukan doktrin. Makanya cara Tuhan itu misterius. Makanya saudara jangan sekali-sekali batasi kuasa Tuhan. Suka-sukanya Tuhan itu gimana lah. Kita enggak ngerti dah. Kalau saya pernah kejadian, ada seorang ibu, orang seberang, suami istri. Suaminya ini terlibat utang, nggadekan sertifikat rumah sama rentenir. Dan repotnya, rentenirnya Kristen. Nah, suami istri ini dibawa ke notaris. Istrinya kaget, syok. Karena rumahnya harganya misalnya 1 M lebih, dihargai 750 karena mau disita sama rentenir ini. Saking syoknya, langsung syok, stres, serangan jantung. Langsung sini wajah biru semua. Notarisnya tuh teman saya. Saya bingung. Kalau saya doain salah, enggak saya doain gimana? Notaris ngomong, padahal doain. Kenapa? Nanti kalau mati di sini kita enggak jadi transaksi. Loh kenapa? Di polis lain semua. Langsung diundang, saya siap untuk ambulan. Saya doain. Ingat, Yesus itu punya jabatan apa? Nabi. Betul? Imam. Betul? Raja. Betul? Tuan. Kurios. Tuhan. Betul? Dan Elohim. Saya ngomong sama ibunya ini, Bu, sebut Nabi Yesus. Nabi Yesus selamatkan saya di bumi di akhirat. Nabi Yesus selamatkan hidupku di bumi di akhirat. Waktu tak doain gitu, diem gini, wah mati dah. Tak doain lagi, demi nama Yesus Kristus, sembuhkan Tuhan, selamatkan. Ibu berdoa, demi nama Nabi Yesus, sembuh. Dari sakit jantungnya, dia langsung sadar, hidup sampai sekarang. Tapi dia tak suruh doa. Kalau doa nyebut Nabi Yesus. Karena untuk pertobatan sampai ke taraf percaya sebagai Tuhan itu perlu waktu. Betul? Jadi saudara, kan Tuhan Yesus ada jabatan imam, nabi. Betul? Betul? Perantara. Ya udah ngomong itu aja. Karena pertobatan itu anugerah. Suatu kali saya di rumah sakit. Ada pejabat dari Bali. Kan kalau Bali tahu agamanya apa? Betul? Saya lihat dia kena serangan kuasa gelap, ilmu hitam. Bapak mau tak doakan? Waktu saya doain, Pak ini ada setannya Pak. Kaget dia. Dia pejabat. Waktu itu mau di DSA Jakarta. Bapak nyebut Nabi Yesus tidak keberatan, tidak keberatan. Nabi Yesus selamatkan aku, selamatkan aku. Tek, di DSA, tek, tangannya gerak. Artinya apa? Kalau kita memberitakan Injil, jangan memaksa orang untuk ini, nanti ribut, betul? Ingat, Yesus ada berapa jabatan?
Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi nabi, imam. Kalau dia orang yang agama seberang, nabi, dia tidak keberatan. Nanti dia melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Apakah kutuk bisa lepas? Kalau dia bukan orang Kristen, ingat, asal dia percaya Yesus, pasti lepas. Itu kuncinya. Kita tuh kuncinya adalah memberitakan nama Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Karena saya banyak sekali untuk seperti jenderal-jenderal bukan Kristen, saya doain nurut karena saya ngomong nyebut nabi dan terjadi mujizat. Jadi kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Filipi pasal 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Salam. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita,
kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang ini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose pasal 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih,
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.